Baik, sekarang bagaimana membuat mobile learning di perguruan tinggi? Nah, kami asumsikan dulu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian akan punya tim. Ya. Nah, tetapi nantinya kalau mengerjakan sendiri akan sama. Tapi kalau dalam tim tentunya proyeknya akan membesar dan akan lebih kompleks. Tapi kalau misalnya sendiri, dia akan tetap sama, ya, tindakannya ininya akan sama, tidak ada bedanya. Nah, ini. Jadi kalau kita ini membuat aplikasi mobile learning, pertama kita ini jangan lupa harus memanage project itu dengan baik. Jangan sampai membuat mobile learning malahan manajemen projectnya tidak jelas. Kemudian manage dari kontennya harus jelas, skenario-nya harus jelas. Kemudian layout yang dipilih harus jelas. Nanti kami tunjukkan, kalau untuk perguruan tinggi ini beda ya, tampilannya beda. Jangan disamakan dengan sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti web karya, ya, webinar karya SAC yang di kalangan guru, Bapak Ibu sekalian bisa luar biasa ya, terkejut, oh luar biasa. Tapi itu tidak akan cocok kalau dipakai untuk materi pembelajaran untuk S2 atau S1, nggak cocok. Nah, jadi nanti kami tunjukkan tampilan ya, layoutnya. Kemudian pengembangan media, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mulai mengaktifkan YouTube-nya dengan baik. Belajar merekam 3 menit ya. Belajar ya. Apakah mau ditulis dulu, dibaca di depan sambil direkam seperti reporter gitu yang di televisi, atau langsung, ya silakan. Tapi yang jelas harus diaktifkan tuh video dan audio. Nanti kami tunjukkan aplikasinya. Kemudian barulah pengembangan aplikasi SAC. Nah, SAC inilah yang akan aplikasi, ada konten macam-macam ya, ada video, audio, animasi dan sebagainya. Ini prosesnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita membuat sebuah mobile learning, pertama tentunya harus ada rencana. Ya. Aplikasi mobile learning apa yang kita buat? Nanti kami berikan contoh ya. Jadi jangan langsung aja buat. Dan contoh ini ada di bahan ini ya, bahan SAC. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah yang sudah masuk dalam ini, yang sudah kami share linknya, itu ada bahannya di sana. Nah, merencanakan pengembangan aplikasinya harus jelas, menyusun aplikasi strukturnya harus jelas. Jadi jangan membuat sebuah struktur aplikasi mobile langsung di depan komputer gitu ya, di depan SAC. Itu nggak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Kalau yang di depan komputer itu, kalau pola ngajarnya untuk anak-anak kita ya. Saya sendiri untuk mengajar anak saya yang baru masuk mahasiswa tidak bisa lagi gaya begitu. Kalau dulu langsung dibukanya, sekarang tidak bisa, dia terstruktur. Kemudian tahap ketiganya desain layoutnya. Bapak Ibu sekalian harus desain layoutnya, harus konsisten. Jadi jangan berubah-ubah cara tampilan menu dan sebagainya. Kemudian harus menyiapkan asetnya, jadi aset teks, video, audionya. Jadi mobile learning di perguruan tinggi itu minimum adalah teks, ya, audio dan video. Layout itu udah sekali aja. Kemudian icon-icon itu tinggal pakai yang lain. Tapi konten utamanya tidak akan berubah di sini. Teks, kemudian audio dan video. Sini. Kemudian menyusun skenario. Bagi mobile learning untuk perguruan tinggi, skenario-nya sangat sedikit. Tidak akan banyak animasi, tidak akan banyak macam-macamnya. Dan nanti kami tunjukkan juga. Kemudian akhirnya membuat aplikasi, kemudian tes semua aplikasi dan sebarkan. Nah, disinilah kuncinya, disebarkan di sosmed. Makanya kami sendiri sekarang mendorong terbalik. Kalau mobile pembelajaran menggunakan LMS itu kan tertutup. Sedangkan kita sebagai dosen terbalik.
dosen itu kadangkala materinya bisa diakses oleh mahasiswa, kadangkala bisa diakses oleh customer, oleh pemerintah dan sebagainya. Ini yang menjadikan cukup unik. Dan ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, di SAC bisa diintegrasikan di 8 ini. Layout ya, teks, ini harus betul-betul penulisan teksnya harus cukup bagus. Kemudian desain grafisnya terus terang saja bukan seperti grafis membuat baliho dan sebagainya. Ya. Dia mungkin hanya menggunakan button-button yang ada untuk mengarahkan link, pergi ke next, back, gitu saja. Kemudian audio toolnya sudah banyak. Di handphone kita banyak sekali tool audio. Saya sering merekamkan, kemudian tambahkan background bunyi, kemudian kirimkan ke anak-anak. Gitu. Kemudian ada video, di smartphone juga ada video. Di smartphone kita ada video editing. Kemudian animasi ini kalau memang diperlukan sekali. Kemudian integrasi web service seperti Google Form, ya, Google Drive, Google Site. Jadi ini akan menggurita ya mereka-mereka ya. Di kita belum ada. Kami sudah sampaikan ke satu X ya, senior dari Telkom. Kalau SAC ini tumbuh, saya cerita, kalau SAC ini tumbuh, yang menjadi tantangan terbesar bukan di SAC-nya, yang tantangan terbesar videonya itu disimpan di mana. Ya jelas kalau kami akan rekomendasikan simpan di YouTube. Di samping dia masukkan di YouTube, ya, kemudian di-sharekan, nanti diakses yang lain, iklan ada lagi. Pada waktu diambil kan dia tidak terpotong. Nah, itu kehebatannya YouTube. Jadi YouTube itu unik. Kalau dibuka di YouTube-nya, iklan baru muncul. Tapi kalau dipakai untuk aplikasi kita, iklannya tidak muncul. Nah, itu memang luar biasa itu. Integrasi sosmed. Ya. Jadi ini luar biasa nih dengan sosmed ini. Ini Bapak Ibu sekalian ketika membuat mobile apps multimedia interaktif, ini seperti yang tadi dijelaskan, asetnya akan ada di lokal dan online. Ya. Jadi apakah di lokal itu audio, video, gambar, dan sebagainya, atau di online, disimpan di Google Drive, ditarik. Kami sudah coba satu video, uploadkan di Google Drive, ya. Kemudian tarik ke SAC. Lihat video aja seperti biasa, dengan tidak perlu repot-repot nyimpennya di bagaimana nih teknologi. Jadi tidak perlu disimpan di YouTube, simpan di Google Drive, tampil juga. Ya. Jadi peluangnya untuk nyimpan di online itu cukup banyak fasilitas. Ini Bapak Ibu sekalian, YouTube, ya, Vimeo, ya ini mungkin ditolak di Indonesia ya. Kemudian untuk desain Bapak Ibu sekalian masuk ke Canva. Banyak fasilitas di sana yang bisa kita pakai. Di sini, di Canva. Atau Pixabay, kalau ada gambar-gambar yang ini bisa kita pakai. Kemudian di Prepik, ya, untuk mengaktifkan audio ataukah mematikan audio, ya, gambarnya pakai di Prepik. Ya. Terus kemudian kalau nyimpen data, misalnya ada PDF kita, ada PowerPoint, simpan di Google Drive, ditarik, tampilkan di SAC, tampil. Tambahkan di atasnya audio, muncul. Dan Anchor ini, Bapak Ibu sekalian, untuk merekam suara kita. Jadi install Anchor-nya, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa menjelaskan ya apa saja direkam, nanti diintegrasikan dengan SAC-nya. Jadi fasilitasnya sudah banyak sekali. Jadi si SAC itu memang jadi tampungan aja. Ya. Sangat mudah sekali, luar biasa. Nah, ini layoutnya. Jadi layoutnya untuk mobile learning untuk perguruan tinggi, jelas harus menampilkan pola yang sifatnya sederhana, tapi dia sangat profesional. Gitu ya. Dia tidak boleh warnanya merah-merah gitu, kuning, hijau, itu campur aduk, nggak bisa. Ya. Jadi seperti ini kan luar biasa, tampilannya sangat sederhana.
ini bisa dipakai untuk subnya, ya, misalnya untuk subbabnya ini. Kemudian ini judulnya, kemudian start. Kemudian ini kasih gambar. Ini layoutnya gambarnya diganti-ganti aja kan. Ini bab 1, bab 2, bab 3. Gitu. Kemudian layout seperti ini, ya. Di atas untuk halamannya misalkan, atau misalnya untuk judul topiknya. Ini teksnya sini, kasih gambar di sini. Kalau ada video, tempelkan video di sini. Jadi kalau untuk mobile learning perguruan tinggi jelas sangat beda. Jadi dia harus banyak teksnya harus cukup bagus, ringkas, dan juga kalau audio jadikan audio. Kemudian yang bisa diintegrasikan sudah sangat banyak sekarang. Bisa YouTube, Google Form, Talk.io. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin ada chatting, pakai aja ini daripada membuat chatting sendiri. Kalau ingin bisa video conference seperti Zoom dan sebagainya, pakai aja video yang Zoom. Daftar, nanti linknya tempelkan ke SAC, jadi. Jadi ini luar biasa sekali ya. Kami di tim sendiri sangat berkeinginan satu saat punyalah 1, 2, 3 gitu. Untuk bisa aplikasi ditempelkan ke SAC. Jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Google Form, Microsoft Form, Zoho. Ini luar biasa sekali. Nah, kemudian saya akan tunjukkan sebuah demo. Mobile learning ini. Ini adalah BMC Pro. Satu topik BMC Pro itu bisnis model kanvas. Saya membuat sebuah aplikasi mobile learning ya, khusus untuk bagaimana memahami bisnis model kanvas. Dan ini pelajaran yang dipelajari oleh kalangan pengembang bisnis. Ya. Nanti kami tunjukkan. Kami akan tunjukkan formulirnya. Ya. Formulir rencana pengembangan, kemudian kami akan tunjukkan struktur, ya. Ini kami pakai mind mapping, kemudian kami akan tunjukkan formulir materinya, kemudian skenario navigasi kami tunjukkan, terakhirnya baru SAC. Jadi yang kunci ini yang 1 sampai 4 ini. Jadi kalau ininya tidak bagus, ya sulit untuk buat aplikasi yang bagus. Nah, jadi membuat mobile learning di mana dengan perguruan tinggi itu sangat beda. Ini kami tunjukkan. Jadi bahan ini bisa diberikan untuk kalangan mahasiswa ataukah mungkin juga S2 yang sedang belajar bisnis model kanvas. Nah, kami sebelum berikan demonya nanti ya, contohnya, kami ingin berikan dulu kesimpulan. Jadi SAC ini membuat learning di perguruan tinggi ini dengan mudah, cepat, dan tanpa programming. Kemudian hasil aplikasi SAC ini dapat dimasukkan ke dalam learning management system. Jadi kalau di perguruan tingginya sudah ada LMS, bisa diintegrasikan, ya, dimasukkan. Ya. Kemudian aplikasi SAC Learning ini, mobile learning dikembangkan, dapat disebarluaskan lewat sosmed. Nah ini yang perlu dicatat Bapak Ibu sekalian. Melekat pada citra pengembang. Kalau materi yang ada di LMS, di perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian tidak akan dampak pada citranya. Tidak nempel. Mau di otak-atik pun tidak akan nempel itu. Saya sudah perhatikan itu. Ini orang kalau ini sebenarnya dia ada di mana gitu. Kalau saya buat LMS, kemudian saya mungkin tadi berdampak tidak pada tidak ternyata. Nah, tapi kalau membuat pakai SAC, karena dia adalah produk, ya, meskipun bisa diintegrasikan dengan LMS, dia akan melekat pada diri kita. Nah, ini perlu dicatat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian aktif menulis buku, orang akan tahu bahwa Bapak Ibu sekalian penulis buku. Kalau Bapak Ibu sekalian aktif menjelaskan lewat YouTube, Bapak Ibu sekalian akan dikenal sebagai YouTuber. Ya, nah ini
Perlu dipahami dan betul. Jadi akan dipahami di sana, citranya akan di sana. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan demonya ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa melihat.